Tapi di Masjid Babu Salam tema kita adalah bagaimana kita memuliakan orang tua. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat orang tua? Karena semua yang hadir ini tidak mungkin datang ke Makassar, ke Sulawesi Selatan, datang ke dunia tanpa melalui orang tua. Ada yang tiba-tiba muncul kemari? Kalau ada yang ngaku tiba-tiba muncul dari planet Mars datang kemari, berarti dia Mr. Bean. Kita semuanya melalui proses. Makanya setelah Allah itu langsung orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah, setelah Allah, wa bil walidaini ihsana, kepada orang tua. Makanya nanti pulang dari masjid ini jangan langsung pulang ke rumah. Mampir dulu kemana? Ke tempat jual sarapan. Belikan sarapan apa yang paling disukai orang tua, bawa ke rumah, suapkan dia sebagaimana dulu kita dia suapin, suapkan dia. Kalau dia terkejut, kaget, kenapa kamu tiba-tiba begini? Ini pesan UAS, ujian akhir semester. Pesan dia tadi untuk menyuapi, ini tanda aku sudah berubah. Orang tua senang. Dulu kalau kamu datang ke rumah, denyut jantungku tidak berubah, pasti mau minta uang. Hari ini kau datang untuk menyuapi aku sangat senang sekali. Apa permintaanmu nak? Aku mau minta uang lagi, Mak. Jangan sampai nama kita di handphonenya, begitu kita miss call, ini ada teleponnya tinggal, dia sedang di dapur, coba kita telepon dulu. Begitu kita miss call, masuk nama kita di handphonenya, tertulis bukan nama kita. Siapa tertulis di situ? Troublemaker. Bukan buat masalah. Dari lahir sudah masalah. Dia tidak bisa tidur malam gara-gara kita. Begitu dia mau makan, begitu sudah mau sekolah, berapa kali dia tidak ganti baju baru. Kenapa? Karena untuk uang sekolah. Sudah sampai kuliah, makin besar belanja. Dan pada akhirnya mau nikah, dijual juga tanah dia 3 peta. Pada akhirnya kita punya anak, dia senang punya cucu, juga menghabiskan harta dia. Dari mulai masuk dalam rahim sampai akhir hayat, tidak pernah membahagiakan orang tua. Maka kalau mau hidup ini bahagia, ingin rezekimu seperti rezeki raja-raja, maka buatlah bapak ibumu seperti raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang masih hidup orang tuanya, bahagiakanlah dia. Yang sudah tidak ada lagi orang tuanya, menangis air mata darah, tidak akan bisa kau jemput kembali. Dulu 2017 saya pulang dari Makassar, saya pakai songkok reca. Saya tunjukkan ke ibu saya, inilah songkok orang Makassar, Mak. Saya bawa kain dari Makassar, inilah kain orang Bugis, kain orang Makassar, Mak. Saya pulang bawa cincin, saya pasangkan ke tangannya, inilah cincin dikasih orang Makassar, Mak. Hari ini apapun yang saya bawa pulang, cerita itu tidak bisa lagi, hanya tetesan air mata. Maka jangan sampai, saya paling benci, paling marah kalau melihat ada orang ketika ibunya meninggal, dia menangis sejadi-jadinya. Ibu, itu menunjukkan penyesalan yang begitu dalam. Memangnya dulu Ustaz waktu ibu Ustaz meninggal, Ustaz nggak nangis? Nangis juga. Tidak ada penyesalan yang bermakna. Maka ketika masih ada dia, hidup dia, senangkanlah dia, bahagiakanlah dia. Karena kebahagiaan ada pada membahagiakan ibu. Apa kata Nabi SAW? Ridha Allah, ridha Allah, fi ridha walidain. Kalau ibumu ridha, ayahmu senang, maka turunlah ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya pergi ke Kuala Lumpur, tausiah ceramah 6 bulan sekali, kecuali Covid. Saya 2 tahun tidak ke Malaysia. Kenapa? Karena tidak mau naik pesawat tusuk hidung, swab namanya. Setelah itu beberapa bulan yang lalu ke Malaysia. Saat saya ceramah ke Malaysia, naik ke atas mall,
Ustaz Somad, kita hari ini tak ada tausiah, kita jalan-jalan sahaja. Yelah, kita pun naiklah ke atas. Sampai ke atas mall, saya lihat pemandangan yang unik. Orang-orang tua yang rambutnya sudah gugur, perempuan tipis, yang laki-laki duduk disuapi anaknya makan bubur di atas restoran mewah. Apa ini, saya tanya, apa ini? Ini adalah orang-orang Tionghoa yang mengambil keberkahan dari orang tua. Karena bagi mereka, membawa orang tua ke mall, dudukkan di restoran yang mewah, kasih makan yang enak, bagi mereka itu untuk melancarkan rezeki. Kalau bahasa mereka, hanya hoki. Ajaran yang punya kita, yang mengamalkan dia, jangan heran rezekinya lancar. Kenapa? Karena walaupun orang tidak percaya kepada Allah, tapi kalau dia bahagiakan orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kasihnya, sayangnya, rezekinya. Ada orang yang tidak percaya sama Allah, tapi sayang pada orang tua, Allah kasih nikmatnya di dunia. Kenapa di dunia dikasih? Supaya di akhirat nanti tinggal masuk neraka aja. Itu bedanya orang beriman. Kalau orang beriman, di dunia dia dapat, itu baru DP-nya guys. Nanti lengkapnya di akhirat. Jadi kalau ada orang berbakti sama orang tua, beriman dia, percaya dia sama Allah, itu di dunia baru dapat 1%-nya. Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 rahmat. Jadi kalau hari ini kau kaya, hari ini kau punya jabatan, hari ini kau hebat, itu baru 1%-nya yang berebut antara kita dengan gajah. Kenapa dengan gajah Pak Ustaz? Kita, gajah, harimau, ular sawah berebut rahmat kasih sayang Allah yang satu itu. Makanya tidak ada anak gajah mati tertimpa gajah. Tidak ada anak harimau mati diterkam harimau. Bahkan seekor anjing bisa menggigit bibir singa. Ustaz tahu dari mana? Videonya ada yang ngirim di grup. Seekor anjing kecil menggigit bibir singa. Kenapa ini singa tidak melawan? Ternyata ada masa lalu. Singa ini menyusu kepada anjing karena emak singa sudah mati. Akhirnya dia menyusu kepada anjing. Setelah badannya besar, dia bisa menangkap anjing. Tapi anjing itu tidak dia terkap. Kenapa? Berhutang budi pada ibunya. Hari ini ada seorang anak rela menuntut ibunya ke pengadilan hanya karena mengambil sebatang pohon kayu di depan rumahnya. Dia bawa ke pengadilan. Hakim yang mau memutuskan perkara meneteskan air mata. Teganya kamu menuntut ibu kamu hanya karena sebatang kayu yang dia potong. Andai kamu berikan hartamu semuanya, belum tentu dapat menebus sakitnya saat melahirkan. Ini banyak anak-anak muda ini sekarang dianggapnya melahirkan ini mudah, seperti bersin aja, action melahir. Meregang nyawa dia. Saya anjurkan kalian nanti kalau sudah menikah, ikutlah ke rumah sakit, melihat bagaimana proses melahirkan. Insya Allah setelah itu kalian akan tobat nasuha, nggak mau lagi ikut. Kenapa? Karena merasakan sakitnya. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Makanya tafsir ayat wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah, sakit di atas sakit, robek daging badannya. Itu tidak bisa ditafsirkan laki-laki. Saya kalau mau mencoba menafsirkan ayat itu, ibu-ibu pasti ngomong, alah Ustaz Somad kayak tahu aja. Mudah-mudahan kita yang hadir ini semuanya termasuk orang yang berbakti pada orang tua, yang selama ini pernah menyusahkan orang tua, menyakiti hatinya, perasaannya. Kalau dia masih hidup, pulang dari sini, belikan pakaian kesukaannya, makanan yang paling dia senangi, peluk cium dia, senangkan hatinya. Kalau dia sudah meninggal dunia, bagaimana Pak Ustaz? Kalau dia sudah meninggal dunia, maka buatkanlah sumur bor. Sumur bor itu apa? Di Makassar, ini kita masih di Makassar. Di Makassar air tidak kurang sedikit pun. Gak boleh lagi buat sumur bor. Di bawah air, di atas air, hujan lebat. Kalau begitu jangan buatkan sumur bor. Nampak ada iklan pembebasan tanah untuk pesantren dan masjid, 1 meter 500.000. Bayarkan dulu.
bayarkan 500.000. Dulu dia waktu masih hidup datang ke rumah kita, datang dia ke rumah anaknya mau minta pinjam uang. Tolong aku pinjam uang Muna. Berapa bu? 100.000 ada yang perlu kubayar bulan ini. Apa kata si anak? Sebentar ya bu, kutanya istriku dulu. Kebetulan anaknya persatuan suami takut istri. Kamu bertemu dengan istrimu saat kamu sudah berusia 20 tahun, 25 tahun, setelah tamat sekolah, setelah S1, S2, setelah bekerja, setelah kau mampu. Sementara dia yang mengajarimu berjalan, dia yang mengajarmu bicara. Sekarang setelah kau punya uang, kau minta izin dulu kepada dia. Maka kau mesti berani berkata, aku adalah diriku, tapi aku juga adalah milik ibuku. Bagaimana nih anak-anak muda yang ada di sekarang? Berani berkata begitu? Berani. Masya Allah. Biasanya orang belum nikah begitu. Sehingga nanti istrimu akan berkata, suamiku adalah suamiku dan aku milik suamiku, tapi suamiku adalah milik ibunya. Bagi yang punya usaha sablon baju kaos, boleh ditulis di belakang. Aku milik suamiku dan suamiku milik ibunya. Kalau kamu punya istri seperti itu, pegang dia, jangan lepaskan, dan sebelum mati jangan dikubur. Ibu-ibu, ibu yang melahirkan dia, ibu yang mengandungnya 9 bulan 10 hari, ibu yang menyusukan dia, ibu yang merawatnya. Berapa kali ibu diusir dari acara akad nikah? Saya nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat. Bawa dulu anaknya, sang. Berapa kali ibu tidak jadi pergi kondangan, sudah pakai baju bagus, sudah pakai celak, sudah pakai bedak, sudah pakai lipstick, sudah pakai begitu digendong anak, kencing. Berapa kali kita menyusahkan dia, sampai akhirnya setelah dewasa ternyata dia lebih memuliakan perempuan yang lain. Maka ungkapan dalam hadis dikatakan, al jannatu sorga tahta aqdamil ummahat, sorga di bawah telapak kaki babysitter. Sekarang banyak surga sudah di bawah telapak kaki babysitter. Kenapa? Karena anaknya dibesarkan oleh asisten rumah tangga. Tapi itu tidak terjadi di Makassar, itu terjadi di planet Mars. Di Makassar ini ibu-ibunya baik-baik semua. Kalau kalian mau melihat bagaimana Islam memuliakan perempuan, mengangkat harkat martabatnya, ada yang mengatakan Islam itu menginjak-injak perempuan, Islam itu meremehkan perempuan, Islam itu melecehkan perempuan. Kalau kalian mau melihat perempuan diangkat harkat martabatnya, tinggi derajatnya, lebih tinggi dari ustaz, datanglah ke Masjid Babu Salam Makassar. Perempuan tinggi di atas. Kelihatannya kalau di kamera Ustaz Samad yang paling tinggi, disediakan kursi, disediakan meja. Kenapa Ustaz gak mau duduk di kursi? Karena memang ini lagi momentum orang banyak rebutan kursi. Maka saya mau sedang menyampaikan, Abdul Somad itu kalian jangan khawatir dia mengambil kursi kalian. Kursi yang ada pun dia tidak mau. Maka sekarang kita perlu banyak-banyak baca ayat. Kok yang anehnya? Saya sampai ke Makassar ini, itu dijemput, dikawal, dibawa oleh kakak-kakak kelas saya di Mesir dulu. Ada Ustadz Anwar Sadat. Mudah-mudahan Ustadz Anwar Sadat disampaikan Allah segala niat baiknya, insya Allah. Ada Ustadz Rusdi Arif. Ustadz Rusdi Arif juga disampaikan niat baiknya, insya Allah. Ada Ustadz Hasbi, ada Ustadz Abdullah Yusuf, ada para asatis. Ustadz Somad ini yang disebutnya cuma Ustadz teman-temannya saja. Semuanya saya sayang semuanya. Saudara-saudari, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya saudara saya, insya Allah semuanya pasti masuk surga. Pede sekali Ustaz Somad itu mengatakan masuk surga. Itu yang ngomong bukan saya, Beb. Yang ngomong itu Nabi Muhammad. Kalau sama saya mungkin orang tidak percaya, tapi kalau kepada Nabi Muhammad, percaya Nabi Muhammad.
Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia pasti masuk surga. Percaya atau tak percaya? Pasti masuk surga. Nabi Muhammad yang ngomong. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Enak sekali agama Islam itu. Yang mau berzina, silakan berzina. Yang mau mencuri, silakan mencuri. Tetap masuk surga, tapi transit dulu di neraka. Kalau mau pesawat yang langsung tidak pakai transit, maka jangan buat dosa. Sesuai dengan doa kita 7 kali pagi. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Ya Allah, tunjukkan padaku siapa temanku di surga nanti. Kata Nabi Musa. Kata Nabi siapa? Nabi Musa. Ya Allah, tunjukkan padaku siapa temanku di surga nanti. Kata Allah, kau pergi ke pasar, lihat di ujung pasar ada tukang jual daging. Nabi Musa pergi ke pasar, sampai di pasar dia lihat tukang daging. Heran dia, masa teman masuk surga tukang jual daging? Seandainya dikatakan Allah, temanmu masuk surga adalah Abdul Somad, masih meyakinkan. Ini sebagai contohnya enggak setuju. Oh, contoh enggak setuju. Heran dia, masa temanku di surga tukang jual daging? Apa hebatnya dia? Bukan ulama, bukan orang soleh, bukan penguasa yang adil. Kenapa dia masuk surga? Nabi Musa penasaran, diikuti tukang jual daging ini sampai ke rumah. Sampai di rumah, dia bawa 1 bungkus daging. Dagingnya dia cuci bersih, dia potong-potong, dia masak sup saudara. Setelah dia masak sup, dia suap ibunya. Dia suap ibunya, maka selesai ibunya kenyang, ibunya berdoa, ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Nabi Musa. Masuk surga bukan karena amalmu guys, masuk surga karena doa ibu. Jadi kalau saya ditanya orang, Ustaz Somad, kenapa Ustaz viral? Mana aku tahu. Sampai sekarang aku tidak punya kartu nama, tidak punya tim yang untuk tahu logaritma itu gini begini begono. Saya pulang dari kuliah, tausiah, ceramah, direkam, diupload, ada yang tersinggung, diusir, viral. Lalu saya katakan, ini doa ibu saya. Saya kalau diminta untuk memberi materi tentang public speaking, Ustaz Somad tolong masuk ke kampus kami bicara tentang public speaking. Mohon maaf, saya nggak pernah bicara public speaking. Dulu memang pernah ikut kursus, tapi sekali masuk habis itu nggak datang lagi. Public speaking itu diatur betul-betul, dari mulai salamnya itu harus dari kanan ke kiri, di tengah berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakaiannya harus betul-betul diperhatikan, harus matching antara topi dan baju. Ini hari ini sama topi sokok dengan bajunya matching kebetulan. Dua-duanya mereknya Casio, di Casio. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu saya kalau ditanya, ini adalah doa ibu saya. Maka ketika ibu saya meninggal, saya pikir doanya sudah berakhir, habis sudah riwayat. Ternyata masih ada sisa-sisa doanya. Mudah-mudahan ibu-ibu mendoakan anaknya semua, insyaallah. Kalau selama ini ibu belum mendoakan, makan hari ini, pagi ini, selesai nanti makan, ibu doakan, ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu itu walaupun ngomongnya salah, tetap dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul?
Apa yang betul? Ada seorang anak namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij. Juraij ahli ibadah, tidak pernah keluar dari tempat ibadah, kerjanya hanya beribadah saja. Ibunya datang memanggil, ya Juraij. Dia tak nyawa, karena menurut dia ibadah kepada Allah lebih utama daripada menyambut ibu. Ya Juraij, dia tidak peduli, dia tetap beribadah. Dipanggil lagi, ya Juraij, dia tidak menjawab. Akhirnya apa kata ibunya? Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisah. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tunasusila, wanita jahat, wanita pelaku. Habis waktu. Rupanya sudah masuk jam 6. Masya Allah. Sampai mana tadi hilang orang? Saya yang cuma ngetes jamaah. Jangan matikan Juraij sampai matanya melihat wanita tunasusila. Menurut logika akal, tidak mungkin mata Juraij melihat wanita tunasusila, karena dia tinggalnya di tempat ibadah. Tapi Allah punya cerita. Apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu ada seorang perempuan pengembala kambing hamil tanpa suami. Ditangkap, ditanya dia, hei perempuan pengembala kambing, siapa yang mengambilimu? Perempuan itu menjawab, Juraij. Mereka orang kampung datang ke tempat ibadah, mereka ratakan dengan tanah. Hei Juraij, rupanya kamu selama ini pencitraan saja, penjahat rupanya kamu. Ini pengembala kambing sudah hamil, kamu mesti kami bunuh, lempar batu sampai mati. Kata Juraij, tunggu anaknya lahir. Kalau kamu mau membunuh saya, tunggu anaknya lahir. Begitu anaknya lahir, Juraij menusuk pusar anak itu. Kalau bahasa Makassarnya, who is your father? Siapa bapakmu? Anak itu menjawab, koboi. Bapak saya pengembala kambing. Inilah satu di antara anak yang masih kecil bisa bicara. Di antaranya Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, bayi yang ditusuk Juraij pusarnya. Siapa bapakmu? Anak itu menjawab, pengembala kambinglah bapak saya. Allah cuma ingin menunjukkan bahwa andai ibu salah ngomong, tetap dikabulkan Allah. Makanya kalau ibu sangat marah, emosi, jangan sampai manggil anak salah ngomong. Anak setan. Panggillah dia dengan panggilan, calon gubernur Sulawesi Selatan, calon presiden, calon ulama besar. Begitu cara manggilnya, diaminkan para malaikat. Untungnya anak-anak itu nggak berani jawab. Seandainya anak-anak itu berani jawab, ibu nauzubillah, anak setan, sebentar ya ibu setan. Yang lalu apa boleh buat. Mudah-mudahan yang lalu-lalu diampunkan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin. Apa yang kita lakukan hari ini kepada orang tua kita, itulah yang akan dilakukan anak-anak kita kepada kita nanti. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu tidak sempat berjumpa dengan ayahnya, tidak sempat bertemu dengan ibunya. Nabi Muhammad bertemu dengan ibunya Pak Ustaz, tidak sempat berdosa karena belum akil balik. Kenapa? Allah ingin menjaga Nabi Muhammad supaya tidak sempat durhaka. Jadi kalau ada di antara kita yang ayahnya meninggal, ibunya meninggal, jangan putus asa, husnuzon dengan Allah. Berarti Allah ingin menjagamu supaya jangan sampai jadi anak durhaka. Ya Rasulullah, ayul amal ahabbu ilallah. Apa amal yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waqtiha, salat pada awal waktu. Qultu summa ayyud, apalagi? Al-jihadu fi sabilillah. Qultu summa ayyud, apalagi? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Datang ke Makassar, menjadi orang kaya, bisnismen, rumahnya 5 lantai, tidak ada tangga, pakai lift,
Orang tua yang dulu di kampung ditarik ke Makassar, tinggal di rumah. Apakah itu membahagiakan orang tua? Belum tentu, Besti. Kenapa begitu? Karena logika kita tidak sama dengan logika orang tua. Orang tua kita di kampung, bagi dia yang nikmat itu di kampung. Pagi-pagi dia bisa ngasih makan ayam, dia bisa ngasih makan ikan mas yang ada di kolam. Siang-siang dia bisa belanja. Menurut kita membahagiakan dia ditinggalkan di rumah, ruangnya pakai AC, belum tentu membahagiakan orang tua. Saya Pak Ustaz mau bawa orang tua saya pindah dari kampung ke kota. Logikanya apa? Saya mau bahagiakan dia. Belum tentu, Pak. Bahagia menurut kamu tidur di kamar pakai AC. Dia nggak biasa, dikasih AC, gembung masuk angin. Menurut kamu yang bahagia itu kalau dibawa dia belanja ke mall. Menurut dia yang bahagia itu kalau dia belanja di pasar tradisional. Karena menurut dia yang bahagia itu bukan belanjanya, tapi nawarnya. Bagi dia bisa menawar 1000 itu kenikmatan yang luar biasa. Ustaz, kau tahu? Saya bersama ibu saya 11 tahun. Pulang dari Mesir tahun 98. Dia meninggal 2019. 11 tahun saya bersama dengan dia. Tahu betul saya bagaimana membahagiakan seorang ibu. Maka saya bawa dia ke pasar. Saya tidak ikut dia. Awal-awalnya kalau baru pulang, saya ikut dia belanja. Saya pegang tasnya di belakang saya. Tapi lama-lama saya nggak sabar. Akhirnya dia bilang, kau tunggu aja di parkir, aku isi. Karena beda kita dengan ibu-ibu. Kalau kita datang ke pasar, beli pulang. Kalau ibu-ibu nggak gitu, dia putar. Habis dia pulang, baru dia bilang, lupa apa yang mau aku beli tadi. Tapi itulah ibu kita. Mau bagaimanapun itulah ibu kita. Dialah penyebab kita lahir ke atas dunia ini. Betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sampai masanya Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada kita saat seorang laki-laki bertanya, man ahabbun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Thumma man? Your mother. Thumma man? Ummuka. Kita laki-laki ini, Pak, cuma dapat nomor urutan 4. Kenapa mereka ibu-ibu ini bisa dapat 3 kali? Pertama, rahasianya mereka mengandung. Yang kedua, mereka menyusukan. Yang ketiga, mereka melahirkan. Jadi kalau ada di antara bapak saudaraku mau dapat 3, cobalah yang 3 ini. Coba mengandung, coba menyusukan, coba melahirkan. Ustaz udah coba? Sudah saya coba. Ambil kelapa, ikat di perut, paling tahan 1 jam. Kalau mau rasakan melahirkan, pulang dari sini, beli mangga bulat-bulat, telan bulat-bulat, keluarkan. Kalau mau merasakan menyusukan, anak saya baru lahir, saya pegang, saya letakkan, saya susu, nggak mau dia. Tahu dia mana ibunya, mana ustaz. Apa maknanya? Bahwa kita ini bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Saya diundang ke TK Quran. Wow. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Abdul Samad LCD SE PhD Datuk Sri Ulama Sekian Negara, S1 dari Al-Azhar, S2 dari Maroko, S3 dari Sudan. Mengembang lorong hidup saya. Begitu saya tampil ke depan, di depan anak-anak TK, 5 menit saya ngomong, mereka tetap tidak diam. Mau saya bingung, warga. Ternyata anak-anak itu gak ada yang peduli dengan detail-detail saya. Seakan-akan mereka berkata, masa bodoh sama kau sama. Apa pentingnya kamu bagi saya? Bingung saya gimana akhirnya saya ingat, ternyata ada pawangnya di situ. Seorang ibu kecil aja, kepala TK. Saya bilang, ibu bisa bantu saya di dalam keadaan terdesak itu. Akhirnya si ibu itu berdiri, langsung dia pakai, anak-anak, lihat ya, tepuk anak soleh. Semua anak terdiam. Di situ saya sadar, kau bukan apa-apa. Yang paling hebat adalah ibu.
Melihat ibu-ibu, ingat ibu kita, alhamdulillah. Melihat anak-anak, ingat anak kita, alhamdulillah. Asal jangan lihat anak gadis, lupa bini kita. Ini bisa jadi masalah. Betul ibu? Betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala. Dua, pindah nama madrasahnya Muallimin Al-Jamiatul Wasdiyah di Medan, Sumatera Utara. Kelas 3, nama madrasahnya Nurul Falah di Indragiri Hulu, Riau. Kira-kira kalau ada anak sekolahnya sampai 3 tahun 3 sekolah, itu anak baik atau anak nakal? Saya tahu kalian tidak menjawab karena menjaga perasaan. Saya ini sekolah masuk sana tidak sini. Pernah saya 5 bulan tidak mau sekolah. Ditanya ibu saya, kau apa? Gak ada gunanya sekolah mah. Presiden udah ada, menteri sudah ada, gubernur sudah ada. Jadi kau mau jadi apa? Belikan aku kol diesel, aku mau jual ikan asin. Karena waktu itu yang paling kaya di kampung kami tukang jual ikan asin. Tapi ibu saya orangnya sabar. Allahu Akbar. Ada acara Maulid Nabi, penceramah datang. Ibu saya siapkan makanan, dia siapkan sorban dan kain, dia undang penceramah itu ke rumah. Kalau hari ini saya selalu diundang, di mana-mana saya dijamu, saya ingat ibu saya dulu. Siapapun ustaz yang datang Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, selalu apa yang dilakukan ibu saya dulu, itu yang saya terima sekarang. Pada saat selesai ceramah, ibu bertanya kepada ustaz, Ustaz, ya, Ustaz ngajar di pesantren kan? Iya, saya ngajar di pesantren. Penerimaan santrinya kapan Ustaz? Ya nanti tahun ajaran baru bulan Juli. Anak saya masuk bisa Ustaz? Oh bisa. Kalau langsung kelas 3? Oh nggak bisa, anak nakal berarti. Tolonglah Pak Ustaz, ini anak ini mesti diselamatkan. Gak bisa Bu, Ustaz lihat aja dulu. Saya pun dipanggil sih, saya pun datang. Ini anaknya? Iya. Ustaz tuh lihat wajah saya dari atas sampai ke bawah. Mungkin dia punya firasat. Ini anak baik. Saya ini baik. Inilah Ustaz yang menyelamatkan saya. Namanya Ustaz Suherman Siregar. Masuklah saya di sekolah. 10 bulan saya di situ. Saya tamat dapat ijazah. Ijazah itulah yang saya bawa ke Al-Azhar Mesir. Saya pun pergi ke Mesir. Tamat dari Mesir saya ke Maroko. Pulang dari Maroko saya pulang. Hari berganti musim berubah. 10 tahun setelah itu saya menjadi Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Riau. Berikut ini nama-nama Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran yang akan dilantik oleh gubernur. Kepada semua Dewan Juri, naik ke atas pentas. Saya pun naik ke atas. Tak lama setelah itu disebutkan nama guru yang menyelamatkan saya tadi, Bapak Suherman Siregar. Dia naik. Begitu dia satu pentas dengan saya cium tangannya, saya peluk. Terima kasih Ustaz. Ustaz yang sudah menyelamatkan saya. Kalau tidak Ustaz selamatkan saya, mungkin saya sudah jadi setan. Tapi Ustaz ini bisa menyelamatkan saya karena ibu yang tidak memutuskan harapan. Jadi mana tahu anak ibu ada yang agak-agak nakal seperti saya, yang sekolahnya pindah-pindah. Jangan putus asa ya Bu. Siap Ibu? Saya sekolah ke Mesir. Sampai di Mesir 4 tahun gak pulang-pulang. Saya pikir ini mungkin saya anak angkat. Kenapa dia tidak ingat dengan saya? Setelah saya pulang saya tanya, Mak, aku anak kandung. Iya, anak kandung.
Jadi selama aku di Mesir 4 tahun itu mak nggak ada rindu sama aku, rindu sama kau. Jadi bagaimana mak menghilangkan rindu? Ku cari anak-anak di kampung yang hitam macam aku. Ku undang ke rumah, ku kasih makan, ku kasih kue, ku kasih duit, ku sapu kepalanya untuk menghilangkan rinduku pada. Kenapa mak kirim aku jauh-jauh? Supaya kau jadi orang. Kalau ku letakkan kau di ketiakku, kau jadi hantu. Jadi kalau ada di antara adik-adik dikirim jauh kuliah, itu sebenarnya adalah niat baik. Saya dalam keluarga tidak banyak. Saya anak pertama, adik saya nomor 2, laki-laki dua-duanya. Buah hati belayan jiwa, tidak akan sanggup jauh dari pelupuk mata. Tapi kenapa dia ikhlaskan pergi? Karena ada nasihat dari kakaknya. Apa kata kakak ibu saya waktu melepas saya pergi? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Kau izinkan anak kau ini pergi ke Mesir, karena mungkin nanti dia akan meninggalkan nama yang baik. Alhamdulillah, hari ini saya tausiah di Masjid Abu Salam, maka pahalanya sampai ke almarhumah ibu dan ke almarhum ayah saya. Jadi ibu-ibu, ikhlaskan saja anak itu pergi jauh. Nanti Allah dia akan pulang dan dia akan menjadi kebahagiaan buat ibu. Karena di antara amal yang mengalir, shadaqatun jariyah. Mungkin kita bukan orang kaya, kita tidak bisa bangun masjid. Ilmu yang tafa'ubi. Kita bukan kiai, kita bukan guru tak, kita bukan alim ulama. Tapi insya Allah yang ketiga ibu pasti dapat. Waladun solihun, anak yang soleh, bukan somah. Mudah-mudahan anak kita semuanya soleh insya Allah. Anak saya yang pertama Mizzian Hazik Abdillah, nomor 2 Sami Ahmad Bismahi Ibadillah. Doakan supaya yang 2 ini jadi anak-anak yang soleh. Saya selalu minta doa kalau ketemu dengan Qori pas salaman, doakan anak saya Ustaz supaya bisa seperti Ustaz. Karena begitu ibu saya dulu, kalau dia jumpa ulama, dibawakannya saya, dibukakannya kepala saya, minta hembus-hembuskan tiup, diambilkannya air, dikasihkannya minum. Nama saya pun dimintakan kepada ulama. Siapa yang cocok nama anak ini, dikasih nama supaya disebut tiap malam Jumat. Kul huwallahu ahad, Allahus. Sekarang banyak orang kasih nama anak semaunya saja. Tidak lagi tanya pada Andri Guruta, tidak lagi tanya pada alim ulama. Nama yang dicocok-cocokkan namanya ilmu cocokologi. Nama suami Sulaiman, nama istri Toyibah, campur nama anak Leton. Apa ini? Nama adalah doa. Makanya nama orang Bugis, nama orang Makassar, nama orang Sulawesi Selatan itu semuanya adalah doa. Kenapa dari sini muncul orang-orang yang memuliakan agama? Karena biasanya nama orang Makassar biasanya ujungnya pasti ada agama. Din, Tajudin, Samsudin, Zainuddin, Hasanuddin. Din artinya agama. Hasanuddin kebaikan agama. Tajuddin mahkota agama. Zainuddin hiasan agama. Yang tidak jadi nikah dengan Hayati. Masya Allah. Tadi saya mulai jam 5:30, sekarang sudah jam 6:15. 15 menit berikutnya kita akan jawab pertanyaan berikut ini. Jangan kemana-mana. Saya dekat dengan wanita. Alhamdulillah. Yang saya khawatirkan ada anak muda mirip, Ustaz, saya dekat dengan laki-laki. Alhamdulillah. Selama kalian dekat dengan perempuan berarti kalian sehat.